Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya karena tiba-tiba ada masalah karena masih memakai aplikasi perekam yang gratis. Selanjutnya, kata selanjutnya yang akan dibahas di sini yaitu kata warahmah. Kata warahmah disebut sebanyak 79 kali dalam Al-Quran. Tapi dalam ayat ini kata warahmah bermakna kasih sayang di antara sesama manusia, hablum minannas. Karena menurut Imam Al-Asfahani, kata warahmah atau rahmah yang datang dari Allah disebut sebagai in'am atau karunia, anugerah yang diberikan Allah kepada makhluk, dan juga sebagai ifdal, yaitu kelebihan. Sedangkan rahmah yang berasal dari manusia ataupun hablum minannas disebut dengan riqqah, yaitu belas kasih, sayang antara sesama manusia. Lalu ada juga yang mengartikan kata rahmah sebagai anak ataupun keturunan, sebagai bentuk karunia ataupun titipan dari Allah yang diberikan kepada pasangan tersebut agar dididik dan dirawat sebagai upaya mempertahankan keturunan. Makna warahmah yang ada di ayat ini merupakan kasih sayang antara sebuah pasangan suami istri yang saling menjaga satu sama lain dan menjadikan sesamanya sebagai tempat ataupun bagian yang dapat memberikan ketentraman, dalam tanda kutip sebagai rumah, tempat kembali, dan dapat juga sebagai sarana saling pengertian satu sama lain jika salah satu maupun keduanya memiliki kekurangan, karena manusia tidak luput dari yang namanya kekurangan dan salah paham. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, jika pasangan Anda marah, Anda harus tenang. Jika yang satu adalah api, maka yang lainnya haruslah air. Serta haruslah dapat mewujudkan keluarga yang disyaratkan oleh Allah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah serta sebagai sarana ibadah kepada Allah. Nah, sarana ibadah di sini bisa juga seperti yang dikatakan Sayyidina Umar tadi, Anda harus menjadi, jika salah satu menjadi api, maka yang lain harus menjadi air. Dari sini diartikan sebagai jika suatu saat sebuah pasangan ataupun suami istri mendapatkan cobaan ataupun ujian ataupun mendapatkan suatu masalah, maka salah satu ataupun keduanya haruslah bersikap dewasa dan berusaha mencari solusi ataupun problem solving untuk masalah yang dihadapi. Nah, itu juga sebagai bentuk ibadah kita dalam sabar ataupun tabah menghadapi cobaan dari Allah. Lalu ada di sebuah hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi, wa fi ba'di ahadikum shadaqatun, qalu ya Rasulullah ayat ahaduna syahwatah wa yakuna lahu fiha ajr, qala ara'aytum law wada'aha fil haram akana alaihi fiha wizr, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Dan di hubungan suami istri salah seorang di antara kalian ada sedekahnya. Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan dan bertanya, oh Rasulullah, apakah salah seorang dari kita yang memuaskan syahwatnya terhadap istri akan mendapat pahala? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bagaimana menurut kalian jika para suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah mereka mendapat berdosa? Lalu para sahabat menjawab, ya benar. Lalu Rasul bersabda lagi, begitu pula jika mereka bersetubuh dengan istrinya maupun pasangannya halal, mereka akan memperoleh pahala dari Allah. Menurut penjelasan dari dasar di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan dapat menghasilkan suatu ibadah yang khusus boleh dilaksanakan oleh kedua pasangan tersebut. Jadi selain pasangan tersebut ataupun selain orang yang belum melewati jalan pernikahan yang sah, tidak boleh melaksanakan ibadah tersebut karena akan jatuh sebagai zina. Dan juga hikmah dari pasangan atau maupun berpasangan menikah ialah untuk menjaga diri dari zina.
karena pasangan yang halal yang didasarkan oleh syariat Islam dan berlandaskan takwa kepada Allah akan senantiasa menjalani ataupun mencegah kita dari hal-hal yang tidak senonoh ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pengertian mawaddah di hadis ini dipahami sebagai rasa kasih sayang dan melakukan hubungan yang berorientasikan lillahi ta'ala ataupun takwa kepada Allah yang akan menghasilkan pahala jika diniatkan memenuhi hak pasangan. Hak di sini hak batin, hak biologis, hak lahiriah, nafkah dan lain-lain. Dan juga sebuah pasangan akan menghasilkan keturunan yang baik dan soleh yang bisa dijadikan sebagai aset jika dididik dan dirawat dengan benar dan juga sesuai tuntutan agama. Nah, maka garis besar dari ayat ini ialah Allah memberitakan kita manusia sebagai hambanya untuk berpasang-pasangan ataupun menikah, karena akan timbul ataupun menghasilkan banyak manfaat dan hikmah, baik dari segi agama, dari segi sosial, ekonomi, dan lain-lain. Karena nikah juga akan menambah relasi kita ataupun menambah perkenalan kita dengan orang-orang baru. Tapi bukan hanya semata-mata mencari pasangan, namun bagaimana membentuk sebuah hubungan ataupun dari pasangan tersebut membentuk hubungan yang disyariatkan oleh Allah dan juga berlandaskan lillahi ta'ala dan menjadikan hubungan tersebut untuk sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebalik. Bukan malah menjadikan sebagai pelampiasan nafsu. Yang menjadi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Dan juga mohon maaf karena tadi tiba-tiba mati karena aplikasinya masih gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.